bisa acting, bisa jadi politikus juga bisa. Iya. Bisa. Businessman juga bisa. Mamanya desainer, model juga, anak-anaknya jadi idola di sekolahnya. Anaknya idola Kita langsung idola aja sekarang. undang. Oke, kita undang ini dia keluarga Jeremy Teti. Thomas. Jeremy Oh, Jeremy Thomas. Jeremy Teti mah Widih, Halo. Mr. Jim. keren banget. Halo Valerie, apa kabar? Halo. Keren banget. Hai mas, apa Oh, kabar? apa lagi? Long time no see. Ini Halo. baru keluarga sempurna. Hai. Silakan, silakan. Tapi sesempurna apakah keluarga ini, kita mau tanya-tanya dan mungkin pengalaman mereka bisa ada manfaatnya Jadi untuk semua contoh. keluarga. Iya. Bener banget, lihat dong. Nggak ada celahnya. Semuanya keren. Ini lama-lama kayak seumuran semua ya. Ya, seumuran, Mama papanya makin muda, anaknya makin dewasa tapi seumuran Iya. gitu. cantik. Apa ganteng. kabar? Baik, Ayu, Mas makasih. Dedi, Mbak Ina. Sehat Coba semuanya ya. Sehat. namanya kalau nggak salah, aku pernah lihat Instagramnya nih keren-keren banget. Coba diingetin. Valen sama Valerie. Valeri. Sama Excel. 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 Iya. Nama lengkapnya pasti bagus banget loh nama lengkapnya. Valerie nama lengkapnya siapa? Valerie nama lengkapnya Valerie apa? Dari Teresa Thomas. Valerie Teresa Thomas. Teresa Thomas. Excel. Axel Matthew Thomas. Aduh suaranya. Baru dengar suara. Oke. Dulu, Mas Jeremy. dulu saya ngejengin bapaknya, guys. Sekarang ngejengin anak ya bentar lagi. Waduh. Jadi, tapi tadi kan masuk dibilangin keluarga tanpa celah sempurna. Jangan. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Kenapa? Karena proses membangun keluarga itu, kami membangun keluarga itu dengan begitu banyak learning and error. Oh. Jadi ngeri nih kalau dibilangin keluarganya tanpa celah, sempurna. Saya percaya bahwa di dunia ini tidak ada orang lahir sempurna, tapi orang belajar. Orang belajar untuk menjadi Bijaksana yang sekali menjadi jawabannya. sempurna. Orang belajar. Karena orang menjadi baik, sama kayak anak-anak saya, Matthew, Valerie, Ina, saya juga, orang itu menjadi lebih baik pada saat mereka belajar dari serial satu kesalahan demi kesalahan. Jadi Learning process ya mas? ya learning process itu orang menjadi benar pada saat dia tahu ada yang salah. Kalau orang nggak pernah salah, itu tinggal nunggu tuh, bahaya. Jadi saya juga bilang sama Matthew, kadang-kadang saya suka ngomel-ngomel tuh ya, harus begini dan segala macam. Tapi mereka sekarang udah meranjak dewasa, udah besar, udah mulai punya kehidupan sendiri, udah mulai sok pinter kadang-kadang. Tapi Apalagi ada yang mau sekolah ke luar negeri katanya ya. Iya, Matthew sebentar lagi berangkat ke Seattle. Lalu Matthew juga sekarang lagi sibuk-sibuknya ngikutin jejak Raffi di sinetron, Oh iya main sinetron. di kemarin film, kuliah. ya. Sebentar lagi filmnya akan rilis. Valerie itu udah main film udah 3 kali. Cuman kebetulan Valerie ini mata pelajarannya lagi luar biasa padatnya. Dan Valerie juga lagi menikmatin ABG baru nih. Ci. Di mana tantangan-tantangan diberikan kepada orang tua yang membuat rambut saya terus ubannya bertambah. Benar. Kalau si Denny kan ABG tua nih. ABG baru jadi ABG tua. tapi kan ini kalau boleh tahu usia pernikahannya berapa tahun nih Mas Yeti? Hampir memasuki 20 tahun. Wih 20 Karena tahun. boleh ceritain nggak waktu itu Kak Jimmy sendiri sama Kak Ina waktu menikah usianya berapa sih dulu? Sampai dekat banget sama anak-anak. Jadi gini, kalau menikahnya usianya saya 26, Ina 21. Tapi kan itu menikahnya, kan sebelumnya ada pre-wedding. Wow. Proses pacaran. Proses perkenalan, bertemu dan segala macam. Jadi kalau total hidup pertama sudah 20 plus. Sudah 20 plus. 20 plus ya udah saling tahu satu sama lain. Nah otomatis sudah saling kenal luar dalamnya. Tapi kan begitu ada anak udah beda lagi ya mas ya mbak. Ini gimana dua-duanya kan sibuk. Cara mendidik anak kan orang-orang tuh sekarang pada sibuk bertanya-tanya. Suka banyak gangguan di luar dari masalah sekolah dan segala macam. Ini gimana seorang Ina Thomas juga nih. Kalau saya sih sesibuk apapun saya tetap mendampingin anak saya, terutama Valeria. Jadi untuk ke sekolah saya selalu mengantar sendiri sama menjemput sendiri. Jadi, Oh iya? Kalau ngantar sendiri jemput Dari sendiri. kecil. justru waktu masih kecil sih saya nggak terlalu worry.
karena sekolahnya dekat dan dia kayak kayak rumah gitu ya. Jadi kamar petak-petak terus ada kamar mandi di dalam gitu. Jadi saya cuman ngedrop terus nanti siang ngasih lunch time-nya. Terus sekarang justru buat saya perhatian lebih itu harus buat Valerie gitu terutama. Tapi kalau Matthew dia udah besar lah, dia bentar lagi juga harus mandiri kan pergi ke Seattle. Jadi buat saya sih yang paling penting kesibukan saya itu bisa saya singkirin dulu. Pertama ya anak saya gitu. Karena perempuan udah mulai beranjak dewasa, jadi emang mesti dikekepin ya. Jadi memang sebenarnya gini, sebenarnya energi yang cukup dikeluarkan gitu ya untuk karena mereka ini kita ini sekarang berhadapan yuk sama Raffi sama teman-teman semuanya. Kita ini berhadapan dengan yang namanya lingkungan sosial. Betul. Oke. PR utama saya bilang sama Ina selalu, saya bilang PR utama kita bukan lagi normatif atau moral di rumah kita. Ya, PR kita adalah bagaimana kita mengidentifikasi lingkungan teman-temannya dia atau kehidupan sosialnya dia yang datang. Gini loh, kita orang dewasa, Raffi, pekerjaan kita bisa dipredik. Anda bangun pagi, berdandan yang rapi, bekerja, olahraga, waktu sosial Anda sedikit, Anda lelah pulang. Mereka tidak. Mereka tuh waktunya panjang. Dia libur, dia bisa pergi dari A, dari B, dari C dan begitu banyak kehidupan random yang mereka terima dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kita sebagai orang tua wajib mawas diri melihat perkembangannya sampai di mana. Kenapa? Karena umur-umur seperti ini adalah umur-umur di mana kita wajib memberitahu, "Nah, ini boleh, ini tidak. Ini boleh, ini jangan." Saya bilang sama Matthew, "Bapakmu 44 tahun loh. Kalau kamu pola hidupnya tiap hari pulang malam, tidak olahraga, saya nggak yakin kamu bisa seperti saya di umur 44 tahun." Jadi banyak hal yang saya ingatkan kepada Matthew. Saya bilang, "Nak, kamu udah main film, sudah main sinetron, kamu berangkatlah sekolah." Kenapa? Karena nanti kalau kamu pulang, cewek itu akan lebih senang lihat cowok itu ganteng, bisa acting, tapi juga ada latar belakang pendidikan. Setuju. Itu baru bapak yang baik tuh. Sekolah nomor 1. Sekolah nomor 1. Jadi sebenarnya gini loh, orang menjadi sukses itu pendidikan formal dan pendidikan informal. Tapi saya bilang sama dia, kebetulan kamu ada kesempatan. Saya nggak sempat nih sekolah di luar negeri, Raf. Saya sangat menyesali gitu loh. Kenapa? Ya saya pingin dia ada kesempatan. Ya gunakan dengan baik saya bilang. Karena coba saya bilang, lihat Raffi, muda, berkarya, karirnya sukses, dia menikmatin masih panjang. Raffi belum 30 kan? Belum, tapi nggak sekolah di luar negeri saya juga. Aduh. Pengen juga sekolah di luar negeri. Gak apa-apa, kan kesempatan orang berbeda-beda. Jadi saya juga bilang kepada Valerie, Mumpung ada kesempatan ya Mas. Satu, yang kedua, jadi manusia itu harus mempunyai achievement atau harus mempunyai karya. Kita di sini sebagai orang industri kreatif, Ayu, Raffi, teman-teman, penyanyi, pelawak, apapun namanya, kita berkarya setiap hari. Nah saya bilang sama dia, Pak polisi semuanya juga yang tadi tuh ada karyanya. Mereka mempunyai kehidupan, karir. Saya juga bilang kepada anak-anak saya, kalau kamu dalam kehidupan sehari-harinya itu tidak meluangkan waktu kamu untuk berkarya, ngapain? Benar. Kalau mau jadi penyanyi, penyanyi yang terkenal. Mau jadi pelawak, pelawak yang benar. Kalau mau main film yang benar. Kalau mau fitness, fitness yang benar. Jangan waktu itu dibuang, akhirnya tidak ada guna. Gunakan masa mudamu sebaik-baiknya. Iya. Selagi masa mudamu masih ada. Betul. Jadi kita punya foto keluarga dan potret Kebersamaan keluarga mereka. keluarga Jeremy Thomas. Ini dia, keluarga Jeremy Thomas. Tuh. romantis. Fashionable. Dan kedekatannya Widih. dijaga terus ya. Kayak sarukan tuh. Iya benar loh Mas Jim. Tuh kan kayak Widih. teman jatuhnya ya. Asik. Emang Kak Jimmy tuh fashion banget. Ini ngajarin keluarga juga biar fashion juga ya Kak Jimmy ya? Kalau untuk urusan fashion kebetulan kita Ada ibunya ada masternya. ibunya. Jadi kita ini di makeover, didandanin sama ibunya. Oh dekat banget ya. Kalau dari anak-anak nih, kalau dari Matthew sama Valerie. yes. Kalian ngerasa pendidikan yang dikasih sama papa mama tuh seperti apa sih? Atau sehari-harinya tuh mereka galak atau asik banget? Galak atau asik atau gimana sih, sering dimarah-marah gak sering? Mama papa sih sebenarnya nggak pernah marah, cuman tiap hari mereka cuma ngasih arahan kalau misalnya pendidikan tuh nomor 1, kalau misalnya syuting dan selainnya itu tuh as a hobby aja. Jadi pendidikan kalau menurut papa mama tuh tetap number 1 gitu. Memang itu melekat di kalian banget ya. Iya. Kalau Valerie sebagai anak cewek,
banyak aturan banget gak sih? Apa jadi langsung gak boleh Oh pulang banyak malam? pasti. Pasti beda ya kan Sekarang cewek Valerie cowok. baru Jangan ABG protes nih, ya. istilahnya nih. Kan ABG kan pasti tahu yang namanya jalan-jalan. Bener. Teman-teman Nongkrong, pengen kongko. ke Pulang disco. malam kemarin ke disco. Ah, Hura, hura. Jangan kayak gini Matthew Hendra. Gimana Valerie? Banyak sih aturannya, cuman aku harus ikutin aja soalnya kan mau papa emang tiap hari galakan mama atau papa? mama. Mama. Oke, sekarang kita tanya Mbak Ina sendiri nih. Kak Ina. Kalau Kak Ina sendiri yang diajarkan kepada anak-anak apa sih sebagai ibu? Kalau tadi kan dari sosok bapak ya. Kalau Kak Jimmy, ternyata Kak Jimmy itu wah bagus sekali pengarahannya kepada anak-anak. Kalau Kak Ina Tegas sendiri, tapi asik. Kalau saya sih lebih ke bagaimana anak saya harus bangga sama dirinya gitu. Saya selalu kasih tahu Valerie, kamu harus value diri kamu bahwa kamu kan perempuan gitu. Bagaimana perempuan itu harus bersikap baik, sopan dan kamu cantik. Tapi kamu akan lebih cantik lagi kalau kamu behave gitu. Jadi saya selalu bilang, kan anak umur segini kan masih susah banget ya untuk dilarang, nggak boleh kesini. Pengertiannya tuh susah banget. Belum pergaulan yang teman-temannya juga kita nggak tahu gitu. Jadi saya selalu pendekatan sama dia. Kenapa saya selalu antar dia, jemput dia? Karena saya harus ngobrol di dalam mobil gitu. Tadi harinya seperti apa? Iya. Ketemu siapa aja? Tapi kalau untuk Matthew, saya selalu menyarankan dia karena dia cowok gitu. Saya bilang kamu pendidikan tuh penting, hobi juga kamu bisa kamu sambil jalanin. Sekarang kamu sekolah, nanti kamu main sinetron, kamu bisa kapan-kapan aja gitu. Karena kamu kan udah mempunyai prestasi, saya bilang gitu. Jadi saya selalu menekankan kepada anak saya bahwa value hidup kamu tuh harus selalu ditingkatkan gitu. Jadi memang Iya, satu jadi- visi satu misi ya. Jadi ayah intinya ibunya. gini, yuk, yang kami mencoba mengajarkan, ini pengalaman saya nih, pengalaman saya bilang ke Matthew. Dedi dulu tidak pernah bercita-cita jadi seorang terkenal. Saya lahir menjadi manusia biasa, menjadi anak kecil yang biasa, ke Jakarta tiba-tiba dapat kesempatan, oke? Kesempatan itu saya gunakan sebaik-baiknya, oke? Yang membuka peluang pekerjaan saya sampai sekarang, gara-gara saya seorang selebriti. Jadi saya mudah-mudahan berkarir dari tahun 2001. Kok 2001? 1991. Tahun 91, iya. Dari SD saya udah nonton. Jadi 20 tahun lebih. jadi saya menggunakan kesempatan saya sebaik-baiknya. Saya bilang sama Matthew, saya belajar. Setelah itu saya mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup saya. Saya membuka perusahaan, saya belajar dan segala macam. Itu semua kan cikal bakalnya pada saat saya menggunakan. Nah, kamu juga pada saat kamu ada kesempatan, fokus. Fokus itu penting, effort itu penting loh. Karena yang namanya main, saya bilang sama Valerie sama Matthew, main 24 jam gak cukup. Betul. 24 kan kamu hari ini ketemu si A yang nggak ngapa-ngapain, ketemu si B nggak ngapa-ngapain. Kalau mereka ada kesempatan seperti kamu, dia tidak akan bertemu kamu. Nah, kamu ada kesempatan nih, pergunakan sebaik-baiknya. Oh, anak-anak muda, gunakan Oke. kesempatan itu sebaik-baiknya. Keren, ya. Kita berikan tepuk tangan buat keluarga yang keren ini. Iya, mereka udah deket banget, Dan, betul. dan ada satu hal yang paling penting dalam pergaulan Raffi sama teman-teman. Anak remaja sekarang paling takut mengatakan tidak. Iya nggak enak, rata-rata Iya, nggak enak sama teman. iya. Tidak, Iya, wah iya, gua iya, nggak iya enak aja. nih, gua nggak ini nih, gua nggak ini. Giliran ada masalah, nggak ada yang nongol. Itu salah, seharusnya nggak boleh gitu ya. Kita harus bisa mengatakan, sorry nih, gua hari ini mau syuting, gua hari ini mau nge-gym, gua hari ini mau ngapain, gua main sama lu ya gua main. Itu yang paling penting. Pada saat kita tidak berani mengatakan tidak, saya bilang sama Matthew, Anda tidak akan bisa menjadi seorang leader, pemimpin di kemudian hari. Dari kecil berarti, dari kecil orang tua harus bisa memupuk untuk anak bisa belajar tegas Ya. untuk pilihannya sendiri. Tegas dan belajar menanamkan unsur-unsur pemimpin itu apa sih? Oh. Berani, sedikit berani berkonflik, tapi bukan berarti bermusuhan loh. Benar. Berani mengatakan tidak, berani mengungkapkan opini terhadap diri sendiri. Tuh, Gua nih begini, gua begini, ya gua mau fitness hari ini ya, lu silakan aja pergi. Nanti pada saat kamu menjadi pria yang ini hasilnya ada. Harus Jadi punya prinsip ya. saya percaya dengan segala sesuatu yang dituai terhadap diri sendiri itu hasilnya akan ada gitu. Asik, Wow. luar biasa. Gua demen banget. Kabur tuai. Ya. Dan Baik, sekarang kita ada fast question nih. Kita akan main fast question satu-satu. Kita mulai Kita dari tes. Jeremy Oh-oh. Thomas. Cepat jawabnya ya. Jawab Harus dengan cepat ya. Harus jawab cepat. Valerie, Matthew sama Kaina nanti jawab juga. Oke, silakan. Ini ke saya. Iya. Istri ngambek atau anak ngambek? Anak 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 ngambek. Oh. Emang kenapa kalau istri ngambek? Kenapa kalau istri ngambek?
Istri ngambek udah biasa. Oh, udah biasa. Istri ngambek itu menu sarapan. Oh. Tapi Kalau kan pagi anak udah ngambek, baikan lagi. oh kenapa yang ngambek mesti dipikir? Tapi kan pagi udah baikan lagi. Oke, yang kedua, jalan sama anak-anak atau jalan berdua sama istri kalau suruh milih? Jalan sama anak-anak. Ngambek nih. Karena Ngambek jalan nih. sama istri udah dari dulu ya. Bukan, Ayu, Raffi, gini. Kalau jalan sama anak-anak, paling Nike, Swatch ya. Kalau jalan sibuknya, kartu kredit mesti disiapin gitu. Benar. Oke, yang ketiga, nambah keriput atau nambah berat badan? Nambah keriput. Nambah keribu. Kenapa? Gak suka gemuk? Ya, jadi saya tidak pernah menyangkal yang namanya proses penuaan itu menjadi semakin menarik. Iya, oke. Tapi kalau menambah berat badan itu menambah ketidaksehatan. Betul. Jadi biarlah kulit itu atau rambut itu memutih atau keriput sesuai dengan umurnya. Tapi kalau bisa badan kayak Pak Polisi, stabil terus kita. Ini pria sehat loh, men's health loh. Salah. Badannya kelihatan loh. Saya tuh. di umur yang hampir 44 tahun ini masih lari Masih gym. 6 kilo sehari, masih Oh, nge-gym. Oh, saya kan lari dari kenyataan. Oke, lanjut. Oke, berikutnya sekarang buat Kaina. Pertanyaannya, paling sebel kalau ngelihat suami lagi? Cerewet. Oh, ternyata cerewet juga loh. cerewet. Nih, Kaina jawab yang cepat. Lebih cerewet Kaina atau Kak Jimmy? Cerewet gue. Oke. Kak Jimmy. Kaina, rambut beruban atau kaki berselulit? Beruban lah gila. Beruban. Itu merawat badan juga loh nih. Dikerebutin tikus atau dicium buaya? Kenapa sorry? Dikerebutin tikus atau dicium buaya? Nggak mau. Harus pilih satu. Ah, Dikerebutin tikus atau cium buaya? Tikus aja dia bisa lari-lari. Asik. Oh senangnya lari-larian. Kalau Bang buaya Jimmy. tergantung buaya binatang atau buaya darat kan Nah. begitu. Beda. Valerie, sekarang buat Valerie, si cantik Valerie. Pilih ya, shopping bareng teman atau nyalon bareng mama? Berteman, aku nggak suka nyalon. Oh, nggak suka nyalon, oke. Paling sebel sama Excel, kalau Excel lagi? Paling Paling sebel. sebel sama Excel, kalau Excel lagi apa? Marah-marah gitu kalau misalnya bangun tidur dibangunin. Oh, kenapa Excel kalau bangun tidur? Wah, dia suka bangunin aku. Gimana? Dia suka marah-marah kalau misalnya lagi aku bangunin Anak lagi muda tidur. kan pulangnya di jam 2 ke atas. Sementara yang pagi udah menyetel musik. Anak muda Sementara kalau kakaknya kurang mau- tidur ngomel-ngomel. Bete. Basic. Bete. Oke. Oke, ini berikutnya pilih ya. Berantem sama fans Excel di Instagram atau tweet war sama teman-teman sekolah? Sama fans EXO. Excel nih fansnya di Instagram banyak banget ya yang fans sama Excel ya. Oke, berikutnya buat Excel. Citra Marwan atau Dea Seto? Wah lama. Oh lama Langsung nih. cewek. Oh my god. Oh kayak bapaknya nih. Gua tahu Aduh, jawabannya kayak dua-duanya bapaknya tuh. nih. Iya. Satu. Dua-duanya pasti. Citra Marwan atau Dea Seto? Langsung nengok. 50-50 kata Oh, Matt. 50-50 ya. Dua-duanya kalau nggak ketahuan, dua-duanya deh. Gitu. Beda emang lo. Tahu. Kalau Rafli bukan 22. 1, 2, 3, 4, 5. Lima-limanya. So, Ah, gua pilihannya nggak bisa sulit ya? jawab nih. Oh, nggak bisa jawab. Nangis depan cewek atau ditolak di depan umum? Oh, Nangis depan cewek. nangis depan depan cewek. cewek. Nangis depan cewek. Iya nggak apa-apa nangis daripada ditolak Cewek- malu-maluin aja. Iya kan cewek-cewek adeknya maksudnya. Oke, ini terakhir. Mama nggak tahu kalau saya pernah Oh. makanin tiang listrik. Pernah apa ya? Jangan bikin Mama jantungan, nggak tahu Matt. kalau saya, Jawab dong mau tanya. Mama nggak tahu. Suka kalau Kalau suka saya- bohong, Kamu bohongin aku terus ya? Tuh. Kalau Raffi yang ditanya jawabannya satu. Suka macarin teman mama. Oke, tepuk tangan buat keluarga Jeremy Thomas. Keren. Yang saya belajar dari Kajet itu ini Iya. konsep mendidik anaknya luar. Konsep mendidik anak benar. Santai tapi tegas dan berprinsip. Jadi Keren, pendidikan ini sangat anak berarti banget buat kita dari mungkin pengalaman dan juga Ya. prinsip dari Kak Jimmy, Kaina untuk mengurus anak-anaknya juga mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua keluarga dahsyat yang ada di Indonesia. Bahwa menjadi orang tua itu nggak gampang ya. Iya. Tapi Iya. yang paling penting menjadi orang tua itu kita bisa dekat sama anak,
anak, Ya. dan juga bisa mengajarkan anak supaya bisa tumbuh dewasa dan menjadi anak yang berbakti buat orang tua, buat bangsa, buat negara, dan buat orang banyak. Itu yang paling penting. Amin. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat keluarga Jeremy Thomas dan Terima juga kasih Ina kapan-kapan main Thomas. lagi. Kita berbagi lagi di Makasih ya, sini. Pak. Terima kasih Kakak Ina. Thank you. Iya. Ina terima kasih.